هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة سابلة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام ثم إلى حضرة إخوانه. Keberkahan selalu ada untuk kita semua. Bila pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Bila ucapan saya melukai hati, kemana obat tidak dicari, mohon maaf. Udah dapat nikmat, ngajinya nyaman, enak, duduknya enak, suasananya enak, nyaman, sampai ini kepada yang lain agar mereka juga merasa nyaman duduk di majlis taklim. Ciri orang yang nggak tergoda setan duduk di majlis taklimnya nyaman, nggak gelisah. Makanya nanti kaitannya dengan rumah tangga. Kalau mau lihat surga sekarang, Bu. Kalau nggak surga ntar, lihatnya dari sekarang, mumpung masih hidup. Surga itu artinya nikmat, Bu. Apa aja nikmat. Melihat istri nikmat. Beda kalau lihat istri senyum, ya, duitnya banyak, yakin itu, Bu, nikmat itu, Bu. Surga bukan, Bu? Surga. Coba kalau ngeliat istri, mukanya dompet tahun bulan, udah matanya melotot, kedip-kedip, ibu ya, bibirnya naik sedikit, ibu ya. Kira-kira neraka apa surga itu, Bu? Makanya kalau mau ngeliat surga neraka sekarang nih berasa. Kenapa? Kata Nabi, baiti jannah, jannati, rumahku surga. Gambaran surga nanti itu adanya di sekarang di rumah kita. Lihat anak-anak tenang, anteng, adem, ayem, di surga, Bu. Nggak ada perdebatan, nggak ada percocokan, nggak ada, nikmat. Makan juga nikmat. Coba kalau habis berantem mau makan, buru-buru ditawarin, mungkin kopi diri, nggak perlu baju, taruh aja di situ, makan udah. Mimpi surga, ntar kita masuk surga, pret, enggak. Gambarannya sekarang. Makanya perbuatan itu kelihatan, rukun fikih itu kelihatan. Kira-kira ngaji pamit nggak malah ini? Cium tangan nggak malah nih? Benar. Nah, kalau ngaji berangkat suami ngizinin, saya terima jadi murid saya. Beneran. Tapi kalau ibu nggak diizinin sama suami untuk ngaji, saya suruh pulang. Saya ngajar di mana-mana begitu. Ya ulang, saya nggak nanya dulu. Ini kalau pas lakinya libur. Misalnya nih, misalnya Neng, jangan ngaji dulu ya, jangan ngomong libur. Udah, Bu, ikutin apa kata laki kalau lebah begitu mah. Ya, jangan dipaksain. Ini Ustaz Ermaton yang ngajar nih, enak nggak? Enggak, mau enak mau kagak kalau urusan laki, ibu wajib taat sama laki. Udah jangan ngaji nggak apa-apa kalau saya. Justru itu namanya ngerti. Ikut majlis taklim. Ini enggak, saking aktifnya di majlis taklim, laki bodo amat. Yang penting saya ketua majlis taklim, yang penting saya rajin majlis taklim, yang penting saya tampil beda di majlis taklim. Bukan isi solehah itu begitu. Berarti nggak ngerti ngajinya, belum paham. Kalau istri yang ngerti, kalau ada suaminya dan suaminya minta supaya dia jangan berangkat dulu, ikutin apa kata suami. Ya, nggak perlu suaminya nyuruh, udah dan dulu kayak mandi yang seger gitu. Itu udah kode itu, Bu. Kalau itu namanya kode surga. Kalau mau lihat surga itu begitu. Semuanya ada tanda-tandanya, Bu. Islam memberikan ilmu itu semua terbuka. Tanda-tanda kiamat ada nggak, Bu? Ada. Tanda-tanda orang beriman ada. Tanda-tanda orang munafik ada. Semua ada tandanya. Dalam istilah agama bahasa Arabnya itu alamat. Makanya orang belajar bahasa Arab itu ada tandanya. Kalau nggak ada tandanya, bagaimana bedain? Misalnya ba, ta, sa. Coba kalau nggak ada tandanya, bisa baca, Bu? Nggak bisa, bentuknya sama. Yang bikin beda apa? Ba, titiknya di bawah, ta, titiknya 2 di atas, sa, titiknya 3. Itu jadi bisa dibaca. Makanya manusia ada tandanya.
Tanda ibu-ibu pinter itu kelihatan. Kalau orang lagi ngomong dia diam, dia perhatian, itu ciri orang pintar. Ya, ya, ya. Orang lagi ngomong, lagi ngejelasin, ya, pikirannya kemana-mana, dia baru sebel di hati. Itu tanda orang bodoh, nggak akan pernah bisa menerima ilmu dengan hati. Ingat-ingat ini Bu. Kenapa? Syarat masuknya ilmu niat dalam hati. Insya Allah ilmu itu akan masuk dan akan terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau dandan niat karena Allah, ibu mau keluar niat karena Allah, ibu mau silaturahmi niat karena Allah, dan itu semua pasti dengan kalimat Allah. Begitu keluar Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ibu sampai surga sudah terbuka, bahkan ibu nggak sampai sekalipun surga sudah terbuka. Ini ganjaran dari Allah. Makanya nggak ada ruginya orang ngaji mah Bu. Yang rugi itu orang udah nggak ngaji pelit. Ini yang paling rugi. Udah nggak ngaji pelit. Karena di dalam majlis itu ada 4 unsur yang harus ada. Kata Nabi, kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Orang yang menyampaikan ilmunya, yang menjelaskan ilmunya, penjelasan ilmunya mampu dicerna, mampu dimengerti, dan mampu dipraktekkan oleh jamaahnya. Maka itulah orang alim, orang yang mengerti ilmu. Nggak bisa ngajar, nggak bisa jadi orang alim. Au muta'aliman, belajar, dengerin baik-baik, perhatiin baik-baik, teliti baik-baik, istiqomah baik-baik. Ibu ya. Oh saya mau otaknya udah tua Ustaz, agak belet, banyak mikirin anak cucu, belum kebutuhan. Nggak bisa secara fokus. Au mustami'an. Udah dengerin baik-baik. Dengerin aja udah. Mau pikirannya melawong, mau jalan-jalan pikirannya biarin aja. Yang penting dengerin. Yang Ustaz ngomong lu ngomong. Jangan. Nah, masih nggak fokus juga pendengaran. Udah tua kan agak budak-budak dikit, misalnya gitu. Au muhibban, senang aja Pak pengajian, senang. Ada pengajian datang, ya kelihatan itu datangnya sambil bawa tentengan, ya lumayan aja. Barangkali teman saya sebelah doyan. Ini enggak, bawanya tas kosong. Udah niat bener, mau ngaji buat tas kosong tuh niat bener. Enggak, bukan boleh dimakan, boleh masukin tas juga boleh. Ini mau udah kelihatan ya, tuh lihat bener udah. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan kalau lihat bener mah. Kalau ini nggak bisa, auhibah. Jadi pencinta ilmu, pencinta orang alim, pencinta agama, pencinta orang-orang soleh, pencinta kerinduan kepada Rasul Muhammad SAW. Maka inilah orang yang selamat. Orang alim yang menyampaikan ilmunya, orang yang mau belajar kajian tentang ilmunya, orang yang mau mendengar tentang ilmunya, dan orang suka kepada ilmunya. Dan inilah orang-orang ahli surga, orang yang akan selamat dunia dan akhiratnya. Tapi kata Nabi, wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. Ngajar enggak, belajar enggak, dengerin kagak, seneng aja kagak. Ya, yang ada orang ngaji dia ngedumel. Yang bener aja. Enggak ngomong dalam hati, itu baru dalam hati. Itu lama-lama ngomong itu. Tetangga mau dikomporin, yang aja. Tapi gitu juga nyaman. Masukin ke tas, ada ustaznya begitu. Kecelakaan orang begini nih. Sosokan, gaya-gayaan, ikut-ikutan, ngajian, udah bener lu. Emang ini ngomongan setan, dengerin aja pokoknya. Pasti celaka orang model begitu. Kenapa? Karena setan nggak pernah senang orang melihat senang. Ibu bahagia nggak Bu begini Bu? Yang tanya nggak kenal jadi kenal, yang dari seberang sono jadi silaturahmi. Padahal orang yang tahu ngerti silaturahmi, Allah yang jamin. Pasti umurnya panjang, pasti sehat, pasti rezekinya berkah, tuh, pasti bahagia keluarganya. Kenapa? Gugur dosanya.
Kalau nggak ada satu keluarga yang ngaji, makanya dulu saya mondok nekat, Bu. Jujur aja nekat saya, nggak ada yang nganter, udah berangkat sendiri, apa sendiri, sampai tidur di terminal saya sendiri. Boleh tanya tuh repot mereka, saya tahu. Saya berangkat sendiri. Kenapa? Harus ada yang ngaji. Biar orang tua apa? Tenang hidupnya, mati juga tenang. Kenapa? Anak yang ngaji. Pasti orang tua mikirnya, ntar kalau gua mati ada yang ngaji, gitu nggak, Bu? Tenang nggak, Bu? Nyaman nggak, Bu? Surga udah dibuka di hati Ibu, nggak gelisah, matinya merem. Ya benar, Bu. Emang ada yang mati melot? Ada. Bukan kalimat Allah yang kuat adalah lisan satu mautnya, enggak. Kenapa? Karena anaknya nggak ada yang ngaji. Dia khawatir, kenapa? Begitu mati kan ngajiin. Makanya orang tua bangga, bahagia, bahkan berdoa semoga anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Itu harapan orang tua. Apalagi udah kaya, soleh, bangga bener orang tua. Udah surga itu, dunianya surga, akhiratnya surga. Kenapa? Di alam kubur dia dapat rezeki dari Allah. Niat pahalanya buat orang tuanya nyaman, tenang dalam kuburnya. Karena tiap hari dikirimin doa, dikirimin sodako, dikirimin makanan, tenang dia, nggak bakal kelaparan. Ini gambaran dunia udah kelihatan, orang itu bahagia, surga. Makanya nggak ada ruginya orang bahasa lima. Mana yang rugi? Lu makan di rumah, di sini banyak makanan, gitu. Nggak ada yang rugi. Jalan dari rumah ke sini makin jauh, udah muter lagi, pahalanya besar. Ntar pulang lewat sini, datangnya lewat sono. Itu hitungannya pahala besar. Datang nih, Bu, Ibu saling kenal, silaturahmi dapat, berkah dapat, ampunan dosa dapat, rahmat Allah dapat, banyak banget. Bahkan pahalanya lebih besar daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Banyak pahalanya. Orang ngaji mah enak semua. Yang penting niatnya tadi. Niatnya karena Allah, dibuktikan dengan ucapannya, dibuktikan dengan perbuatannya. Ya, Bu ya. Kalau udah disiapin, kalau belum dipersilakan, jangan bebadok. Jangan bebadok, Bu. Iya, bahasanya begitu, Bu. Kalau silakan Ibu dinikmati, dimakan, diminum baru, itu namanya Ibu Majelis Taklim. Beda sama Ibu Kape. Enggak ada bedanya. Ngaji apa kagak? Ini suasananya ngaji pakai kape. Nah begitu, tunggu pakai adab. Ini terapan ilmu namanya. Enggak. Ustaz beri makan dia, Ustaz nyemprot begitu. Kan nggak sopan. Berarti nggak belajarnya nggak nyampe itu. Nggak paham pengertian ilmu ini. Jadi untuk melihat hasil daripada majelis taklim itu dari tingkah lakunya, dari ucapannya kelihatan. Dan Ustaz, assalamualaikum Ustaz, senyumnya juga enak dilihat-lihat. Enggak ngaji mengaji sampai tiap minggu, sampai tiap hari ini ngaji sehari 3 kali. Tapi ketemu Ustaznya aja senyum aja enggak. Apalagi Ustaznya nggak terkenal lagi, level. Dia begitu ada. Jangan dibilang nggak ada. Ngaji mah rajin, sama laki masya ngomong ada. Jangan bakat aja, enggak ngomong apa-apa. Ini mah buat ingetin doang. Kalau di sini ada ya alhamdulillah, biar sadar maksudnya. Ya, Bu ya. Karena ini dalam rangka perbaikan. Orang kalau nggak dievaluasi nggak pernah ada baiknya, Bu. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi untuk menghindari itu wajib diingatkan. Namanya sifat manusia kan lupa, Bu. Benar nggak, Bu? Ibu-ibu di sini walaupun cerdas tetap ada lupanya. Nah, karena Yasin itu hafal, karena tiap pertemuan baca ya, coba baca yang lain, pasti lupa. Nah, karena sering diingetin di majelis taklim seperti itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama rukun itu yang harus diketahui dalam rangka apa? Mengikuti majelis taklim. Isyarat. Nah, kemudian setelahnya rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli yang wajib ibu ketahui. Ya, orang di majelis taklim itu adabnya tadi. Ya, disediakan makanan. Makan yang dimakan adalah obat. Ibu nih makan nih kue apalagi itu
bakwan, kacang. Ya kalau masih dibilang perumahan bakwan, di Kalibaru juga sama bakwan. Kalau perumahan makanan bakery gitu kan, bolu, yang roti buaya gitu ya. Tapi yang saya ingin sampaikan tadi, yang penting ibu niat karena Allah. Yakin ibu majlis taklim ini adalah menggugurkan dosa kita, menggugurkan dosa orang-orang tua kita, menolak bala yang tadinya akan celaka, turun bala. Allah angkat bala itu nggak sampai kepada kita. Kenapa? Di majlis itu banyak doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak doa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang hadir pasti ada orang yang jauh lebih ikhlas dari kita. Makanya keberkahannya ada. Walaupun makan dikit berkah. Kenapa? Makanya diajari. Belum makan baca berkah nggak bu? Duduk aja Bismillahirrahmanirrahim. Benerin kudung Bismillahirrahmanirrahim. Doa melulu nggak bu? Orang yang ciri dapat berkah karena hidupnya penuh dengan doa. Mau makan baca, tuh. Mau tidur baca, tuh. Semua minimal baca Bismillah kalau nggak bisa baca yang lain. Ya bu ya. Karena apa? Rukun kauli itu, ya bu ya. Walaupun nggak bisa dibaca atau walaupun nggak bisa diucapkan, yang penting hatinya. Ini pengalaman nih bu. Saya nikahin orang gagu gimana? Saya terima nikahnya gitu, itu mah orang normal bisa ngomong. Nah, taunya kiasnya dari mana? Berat jadi saksi loh bu. Ustaz pada bingung, saya jelasin. Orang nggak pakai kode aja udah sah. Ya terima. Misalnya mobil tuh nikah nggak bisa begitu ya. Misalnya jawas tuka angkah tuka maktubataka bi'insakin au tasrihin bi'lisan. Saudara Anu bin Anu, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri bernama Anu bin Anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dah sah. Nah iyalah nggak bisa ngomong. Itu yang gagu. Gimana yang pindang? Beda lagi. Yang pindang nih bo, yang pindang nih. Saking susah ngomongnya, udah. Saya terima. Tik lah, sah. Dah. Jangan ribet, kasihan. Orang udah pindang bego, dibego-begoin, ditakut-takutin. Ini nggak boleh, bukan cara Islam itu. Islam itu agama yang mudah. Enggak sulit. Mana prakteknya? Ibu sholat nggak bisa berdiri, boleh duduk, boleh nggak bu? Boleh. Nggak bisa duduk, tiduran, boleh. Kalau ibu nggak bisa duduk, boleh tiduran. Nggak bisa bergerak, boleh pakai isyarat. Agama itu mudah, nggak ada yang sulit. Yang sulit yang nggak ngerjain. Ibu zakat, ibu ngeluarin harta, ibu kan dikasih harta. Ibu miskin nggak punya harta, nggak wajib zakat. Agama nggak ada yang sulit. Ibu nggak bisa baca Quran, nggak bisa tajwid, liatin dapat pahala, dengerin dapat pahala. Tuh, agama mah nggak susah. Yang susah karena ibu nggak mau. Benar kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku pasti masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ngamalin, ya nggak mau berbuat baik. Kalau jalanin enggak, sholat nggak bayar, puasa nggak berat, nggak ada orang mati karena puasa, nggak ada. Sampai sekarang masih makan, puasa cuma sebulan, selebihnya semuanya mudah. Tetap maghrib mau buka aja baru minum teh aja udah alhamdulillah nikmatnya. Udah gitu pertama apalagi ada opor lengkap makanan. Nikmat nggak bu? Nah, itu agama. Jadi kalau agama nggak nikmat bukan agama, nyusahin. Nggak ada agama nyusahin. Yang nyusahin itu manusianya. Yang mana yang sulit? Yang mana yang sulit? Haji bagi yang mampu. Yang duitnya udah cukup, hartanya udah cukup, boleh berarti wajib. Nah kalau yang nggak punya duit nggak wajib. Itu agama. Ibu datang kemari majelis taklim, yang punya duit silakan, yang nggak punya duit silakan. Nggak ada larangan. Apa ada tulisan? Yang boleh ngaji, yang bawa duit doang. Yang nggak boleh ngaji, nggak yang bawa duit. Kadang-kadang sekarang ada tuh majelis taklim, undangan datang segala macam, berikan impak yang terbaik. Kalau udah ngerti mah bisa disuruh.
namanya udah ngerti. Kalau yang majzuru berarti belum ngerti. Lama-lama gue Stalim kesono kemarin berarti belum paham. Kalau udah paham, agama itu buat siapa bu? Amal itu buat diri kita sendiri. Orang yang sayang sama dirinya, orang yang tahu akan dirinya, semua yang dilakukan kembali kepada dirinya. Ibu ngomong baik buat siapa bu? Amal kita. Berbuat baik buat siapa bu? Amal kita. Orang mau nilai nggak baik itu urusan orang, bukan urusan kita. Inilah kuncinya. Jangan sampai semuanya karena orang, semuanya karena Allah. Pasti Allah kembalikan kepada dirinya. Ucapannya kembali kepada dirinya, perbuatannya kembali kepada dirinya. Mana buktinya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya bu? Kurang pertelakannya. Inna, ya, sesungguhnya kami, ya, Allah yang menyebutkan sesuatu nih tegas bahwa kami Allah sang pencipta. Sungguhnya kami Allah saja berdasarkan miliknya. Kemudian apa yang diciptakan sama Allah berupa makhluk selain daripada Allah namanya makhluk, itu semua milik Allah, itu semua ciptaan Allah, itu semua di bawah kendali Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya apa yang Allah ciptakan, salah satunya manusia, itu kembali kepada perbuatan, kembali kepada siapa yang mereka sembah. Makin banyak majelis taklim, makin banyak guru yang sampaikan, tapi cuma sekedar seremonial. Sama tetangga nggak akur, sama yang lain nggak mau tahu urusan, nggak mau kenal. Padahal Allah perintahkan, apalagi sama muslim, itu saudara, harus saling kenal mengenal. Kalau sudah kenal, maka insya Allah akan timbul rasa kasih dan sayang berupa mahabbah, kecintaan. Kalau orang sudah cinta, insya Allah gerakannya sama. Bu, ke majelis taklim, ayo. Bu, kita silaturahmi, ayo. Bu, kita tengokin teman kita yang sakit, ayo. Pasti sama itu. Kenapa? Satu tempat, biarin aja bu, nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak, kalau yang banyak kayak begini sakit dikit. Lama-lama enggak. Hadirin wal hadirat sekalian, juga Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah dapat hidayah. Tempat hidayah itu ada di majelis taklim. Kalau mau benar, mau perbaikan akhlak, perbaikan ibadah, perbaikan ilmu, perbaikan semua aktivitas kehidupan kita dan berangkat ibadah kepada Allah, adanya bengkel di majelis taklim. Kalau orang jauh dari majelis taklim, maka jauh daripada perbaikan. Pasti akan jadi barang rongsokan. Udah tua, peot, nggak ibadah. Ibu ya, kan makin tua bu. Sekarang boleh lu udah cakep-cakep dan salon biarin. 10 tahun, 20 tahun maksud juga. Karena saya ngajar di mana-mana paling tua, paling muda umurnya ada. Murid saya 97 umurnya. Kalau di sini kayaknya belum ada. Paling mentok 70 kan. Saya ada 3 murid saya yang paling tua umurnya 97 tahun. Tapi masih ngaji, masih mimpi tahlil, masih semangat tahlil, masih semangat baca selawat. Malah dia yang datang duluan baca selawat. Yang muda-muda mau malah belakangan. Saya sebutin, enggak malu nenek-nenek udah jalannya susah, dia duluan. Dia masih gagah, masih ngobrol aja, masih ngomongin orang aja duluan. Jadi dia nggak selawatan, saya teriak buruan. Nenek udah berbusa ini, napas aku masih panjang. Buat contoh, karena masalah mati itu bukan ukuran umur. Mati itu gak ada yang tahu, rahasia Allah. Ya. Kalau bisa mati dari ceramah, mati dari taklim. Kenapa? Mati enak, di tempat yang enak, suasana yang enak. Itu harapan orang-orang yang lebih paham tentang ilmunya majelis taklim. Makanya kalau Kori mati dari ngaji, senang gak bu? Jangankan yang mati, yang hidup aja senang. Benar gak bu? Ibu kalau ada yang mati majelis taklim senang gak bu? Hah? Jujur, namanya jujur, bener udah. Bu, nggak ada yang minta mati majelis taklim, nggak ada. Tapi kalau mati majelis taklim, jadi mati enak, mati nikmat. Kenapa? Otomatis belum udah didoain.
Kenapa? Udah jelas cirinya husnul khotimah. Ibu lagi ngaji sama Kori lagi ngaji meninggalkan Bu tuh sholat imam, ada nggak Bu yang meninggal waktu imamin? Ada contohnya ya, lagi khutbah meninggal, ada contohnya. Nah Ibu kira-kira mau mati di mana? Ada sholat, rata-rata mah lagi sholat, tapi jangan lagi sholat lagi kesel sama lakinya. Sholat tapi lagi kesel, doain lakinya, doanya jelek lagi sama lakinya. Ini salah nih Bu, ibu-ibu masjid yang sholatnya salah. Sholat doa tapi sama laki tetap aja doanya jelek. Ya, biar sama sholatnya dengan doanya, biar sama perasaannya dengan pikirannya, dengan perbuatannya, sesuai dengan rukunnya, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'linya, maka insya Allah doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutannya, ucapannya, ibu menyebutkan nama orang tua ibu, ketika summa ila roh, maka ruh itu sambung. Orang yang itu membacakan doa buat orang tuanya langsung nyambung, langsung connect, langsung bisa ibu rasakan. Jangankan orang yang sudah di kuburan, yang hidup aja senang, yang hidup aja bahagia. Ibu senang gak kalau lihat anaknya sholat Bu? Ingat senang anaknya ngaji, senang gak Bu? Bahagia pasti. Kenapa? Karena ibu orang majelis taklim. Kalau ibunya bukan majelis taklim gak begitu jawabannya Bu. Bu, anaknya rajin ngaji, biarin aja. Namanya preman. Oh di Kalibaru Bu, ibu-ibu kumpul pakai utang doang, main samaan. Pada sebelahnya saya lagi ngajar ibu majelis taklim. Saya kalau ngajar sebelum waktunya saya datang duluan. Maksud saya supaya belajar lingkungan dulu. Karena saya pakaiannya nggak langsung pakai ustadz, saya cowboy. Saya sambil meneliti sekitarnya. Benar. Yang main samaan, yang main sapsa, judi semua. Tapi sebelahnya majelis taklim, itu tantangan Bu. Tapi di sini alhamdulillah kayaknya tertib, gamburannya udah mulai bagus, sebentar lagi gamburannya lebih megah kayaknya. Mudah-mudahan kalinya juga kayaknya ntar banyak ikannya, nanti kalau pulang kan contohnya begitu. Jadi sekali lagi kepada ibu-ibu sekalian, orang yang majelis taklim, orang yang mendapatkan bulan dari Allah, pulangnya bawa berkah, pulangnya membawa doa, pulangnya membawa kebaikan, pulangnya membawa kesejahteraan buat keluarganya. Bu, ibu majelis taklim pulang masih mau berkah Bu. Ibu dari ngaji, anaknya masih nanya, mau berkah nggak Mak? Jadi kalau ada sisanya udah masukin aja apa? Buat tanda bukti ibu habis pulang dari pengajian. Makanya seburuk-buruknya pengajian saya nggak ada minimal kue-kue air-air mau buat pulang bawa berkah. Biar yang di rumah yang ikut ngaji dapat berkahnya. Karena ini dibacain doa. Makanan di rumahnya dibacain doa itu obat. Makanya kalau anak-anak yang sering sakit, ibu-ibu sering ngaji, pulang ngaji bawa air dari pengajian, kasih minum. Bawa makan pengajian, kasih makan biar sehat. Kenapa? Di pengajian baca Quran. Kita yakin Quran itu huwa syifa. Quran itu Allah turunkan untuk jadi obat. Obat ketenangan jiwa, obat ketenangan fisik. Semuanya berpengaruh dari ayat-ayat Allah. Karena itu berkaitan dengan firman Allah, berkaitan dengan kalam Allah, berkaitan dengan kekuatan yang datang dari Allah. Jelas. Makanya mudah-mudahan walaupun 1-2 yang di rumah bisa ngerasain. Jangan ngomong begini besok mah nggak tanggung-tanggung. Oh lah jadi mudah-mudahan yang sadar, yang belum sadar masih ingetin terus. Ya. Selanjutnya saya sampaikan sama ibu-ibu sekalian, supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, jangan lupa apa yang sudah kita terima hari ini. Nabi ajarkan, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari kata Nabi walaupun cuma 1 ayat. Ajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak saudara, tetangga, teman sama muslim ke jalan Allah. Mana jalan Allah? Majelis taklim, pengajian untuk perbaikan ibadah, perbaikan akhlak, perbaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikan taubat kita kepada Allah. Bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatul hasanah, dengan ucapan yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau dia menolak terus jangan berhenti. Kita tugasnya hanya mengajak.
Mudah-mudahan kita doakan saudara kita, teman kita, tetangga kita yang belum bisa hadir di pengajian supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa ikut pengajian. Kalau belum ada urusan Allah, jangan doain yang jelek. Udah capek Ustaz, tiap hari kita ajak tapi dia nggak mau. Doanya balik aja Ustaz, jangan doa yang bagus, doa jelek jangan, nggak boleh. Kan udah bener tuh, belum beri apa hidayah, kita balik aja Pak Ustaz. Namanya yang begitu nggak ngerti dalam majlis taklim, belum paham. Kan ada juga orang doain jelek, udah nggak ngaji, brengsek, ngomongin orang, hidupnya nyusahin orang. Jangan didoain sengsara, kasihan. Ya, daripada lu hidup begitu dan mati aja Allah, biar matiin aja mati Allah, jangan, nggak boleh. Tetap berikan hidayah kepadanya. Ya, sesungguhnya kalau Allah sudah berikan hidayah, mungkin dia akan jauh lebih baik daripada kita. Supaya orang yang sudah ngaji, sudah paham, sudah ibadah, nggak boleh sombong. Supaya tetap tawadu. Orang pengajian adalah orang yang ahli tawadu, orang yang jauh dari kesombongan, orang yang jauh dari iri dan dengki. Itu orang majlis taklim. Tapi kalau orang majlis taklim masih ada iri dengki, itu hakikatnya dia lagi ngaji bawa setan. Pulang bawa setan, bukan bawa berkah. Orang majlis taklim itu orang yang menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Itu cirinya nanti. Dan outputnya nanti akan terasa. Ketemu orang, sapaannya orang senang, mukanya senang, dilihatnya enak, walaupun hitam geseng, kalau tetap senyum, insya Allah senyum itu ibadah, dapat pahala. Tegur orang dengan salam itu doa, dapat pahala. Mendekati orang untuk mendapatkan siraman rohani, sampaikan ayat walaupun satu ayat, itu dapat berkah, dapat pahala. Semua yang kita lakukan karena lillah pasti dapat pahala. Dan inilah hasil daripada kajian ilmu di majlis taklim, agar berpengaruh sama keluarga masing-masing. Kalau keluarga sudah punya pengaruh, masyarakat akan berpengaruh. Masyarakat tertata, masyarakat maju, cirinya adalah masyarakat yang beradab. Masyarakat beradab adalah masyarakat tertib. Dari mana? Hasil daripada buah ibadahnya. Ibadahnya hebat, akhlaknya enggak, belum dikatakan ibadah. Ilmunya hebat, tapi akhlaknya enggak benar, belum dikatakan orang berilmu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berilmu tetap terjaga akhlaknya, tetap terjaga ibadahnya, tetap terjaga kemuliaannya, tetap terjaga kehormatannya. Inilah hasil daripada majlis taklim yang akan kita bangun lewat temuan malam hari sebagai pembuka. Mudah-mudahan bulan depan jauh lebih syiar, jauh lebih semangat, jauh lebih syiar, jauh lebih semangat, jauh lebih syiar, jauh lebih semangat, jauh lebih bergairah. Ya, bergairah. Kenapa? Ya bergairah salah satunya dari makanan bisa, Bu. Bisa. Kalau bakwan sama bakwan. Barangkali di sini perumahan beda gitu. Bawahnya ada udangnya, maksudnya begitu. Kebedaannya. Ada perbedaan kan gitu. Iya, barangkali Ustaznya belum datang kasih makan dulu ikan bakar kan itu beda, Bu. Ya kalau sama aja lapar juga sama, ada bedanya. Dah, segini aja barangkali karena waktu juga kita belajar istiqomah terbuka seperti ini agar kita bisa memancing rahmat Allah, menolak balanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung ini termasuk kampung yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insyaallah dari kampung ini akan lahir orang-orang yang soleh dan solehah.